Nih, rumus. Jadi kalau paham ini mau diagnosa apapun, insya Allah untuk ini lancar. Dingin, yang bukan sayang, dingin. Ya. Kemudian ini siang. Kenapa kami itu bagusnya siang? Ini malam, ini matahari, ini bulan. Kenapa malam itu tidak efektif dibekam? Karena sifatnya adalah dingin. Ini namanya merah. Apapun warna merah pasti panas. Bentuk apapun putih sifatnya dingin. Orang kurus itu cenderung panas. Orang gemuk itu cenderung dingin. Ini adalah tonifikasi. Ini adalah sedasi. Kalau panas mesti cepat, kalau dingin mesti lambat. Oke? Cepat tulis, harus ditulis waktu buku. Jadi jangan cuma boleh dipoto tuh, pinter foto. Ya, asal ditulis dulu ya. Oke, ya. Kita sebutnya haroro. Haroro itu panas ya. Saya lebih suka panas dan dingin. Kenapa nggak suka yin dan yang? Siapa yang pernah belajar akupunktur? Ya, satu tabib Cina. Yang kedua, yang itu adalah dewa matahari, yin adalah dewa bulan. Dan seluruh titik-titik meridian akupunktur, pijat, akupresur, dan refleksi adalah titik-titik nama dewa. Paham? Ini hati-hati buat ruqyah. Bisa tergelincir kalau dalam masalah akidah. Oke? Titik-titik seluruhnya antum lihat itu adalah nama-nama dewa di Cina. Tapi tadi belajar boleh, tapi kalau bisa namanya pakai bahasa Inggris saja. Misalnya HT, heart, LP, liver, kemudian ST, stomach, LI, large intestine, kan itu ya. Mendingan pakai itu, lebih aman pakai bahasa Inggris lah. Tapi kalau titik-titik yin yang ini adalah titik-titik meridian, itu ratusan ya, banyak. Oke. Kemudian namanya haroro itu mesti sifatnya siang, dan bekam paling efektif adalah ketika siang. Kemudian sangat tidak baik atau kurang ketika malam. Boleh ketika ada tekniknya dengan sebat rotan, pijatan pakai minyak hangat, kemudian pakai TDP atau infrared boleh. Kalau malam, ya bekam boleh malam atau ketika ini silakan, tapi dengan teknik tambahan. Kemudian apapun warna merah, baik lidah, baik wajah, itu mesti punya sifatnya adalah panas. Oke. Kemudian dia mesti putih. Kalau apapun warna pucat, lidah dan sebagainya mesti sifatnya dingin. Ya. Kalau orang itu kurus, datang pasien kurus, klien kurus, dikasihnya herbalnya panas, berarti antum tidak belajar ini. Nah, kalau orang kurus itu sifatnya kering dan panas, tidak boleh dikonsumsi ngasih herbalnya sifatnya kering dan panas. Habatus sauda tidak boleh. Kurma pun tidak boleh, tidak cocok untuk orang kurus. Kenapa? Kurma sifatnya merusak email gigi ketika tunggal. Tunggal itu di kurma doang. Maka dia pun akan mencepat kontraksi pada wanita hamil. Maka kurma bagusnya ditambahin. Ya Bu? Kalau yang dimaksud kurus di sini apa? Kurus itu adalah satu. betul. Ya, sebenarnya kurus itu kalau dalam ilmu medis adalah berat badannya kurang ya, dengan ukuran-ukuran itu. Ketika berat badan, tetapi betul, saya setuju. Kurus tidak menjamin kolesterolnya tinggi, paham? Tetapi kurus adalah tadi berhubungan berat badan ideal. Oke, berat badan ideal. Ya, artinya ketika disebut dengan gemuk, dia adalah obes atau berat badan tidak ideal. Oke, ya. Nah, kembali lagi, artinya kesimpulan umum. Setiap yang sifatnya kurus, berat badannya tidak ideal di bawah, maka jangan diberikan herbal yang sifatnya panas. Oke? Kalau ada orang gemuk misalnya, oh dia badannya besar, ini secara umum diagnosanya adalah mesti banyak cairan atau lembab atau dingin. Maka salah kalau dikasih herbalnya yang sifatnya dingin. Apa sifatnya dingin? Warnanya cirinya adalah warnanya hijau dan putih. Ingat, setiap warna hijau dan putih pasti sifatnya dingin, okay? Pasti sifatnya diuretik secara farmakologi. Artinya dia lembab. Contoh, yang paling kenyataan, contoh ada dahak
dan reak, betul? Dahak sifatnya adalah tadi ada lengketan atau ada cairan, ada kelembaban di dalamnya. Dahak adalah sesuatu yang sifatnya lembab tadi. Dikasihnya kita salah, misalnya antum terapisnya, ya udah tetesin saga aja misalnya. Saga sifatnya dingin, saga. Dikasih ke sesuatu yang sifatnya dahak tadi, makin jadi. Kasihnya apa? Ya, kasihnya habatus soda, kasihnya ginseng, kasihnya kustul hindir, selesai. Tapi ketika reak kering, dikasihnya habatus soda, makin kering, habis. Makin dia bisa jadi malah iritasi atau terjadi pendarahan. Kenapa? Karena ketemu kering dengan kering. Paham ya? Ini gambar sederhana ya. Kemudian tadi ada namanya tonifikasi sedasi. Tonifikasi itu meningkatkan, sedasi itu menurunkan. Artinya kalau misalnya kondisinya orang itu memang dingin, lemes gitu ya, maka dia harus ditonik, harus ditingkatkan, dinaikin dengan sesuatu yang sifatnya manis dan hangat. Manis dan hangat ya. Manis itu sifatnya buat glukogen, artinya di darah. Ya, hangat itu lebih kepada darahnya itu sendiri. Jadi perbedaannya adalah di situ. Di darah itu ada dua, ada glukogen dan oksigen. Glukogen yang sifatnya dari makanan, oksigen itu dari paru-paru. Artinya bagaimana caranya dia hangat atau di-trigger menjadi sirkulasi darahnya lancar. Dengan cara apa? Kasih sesuatu yang sifatnya hangat. Ketika dia lemes, berikan sesuatu yang sifatnya nutrisi, yang semua sifatnya manis. Makanya hangat dan manis. Kemudian orang yang punya kategori panas mesti nadinya, tensinya, ya, bukan hipertensi, tensinya itu cenderung panas. Artinya kalau orang hipertensi dikasih habatus soda makin ini, kasih sesuatu yang sifatnya mendinginkan, ya. Artinya di sini bahwa tengah-tengah di sini disebut dengan sehat atau bahasanya adalah keseimbangan. Oke, jadi bukan berarti dia dia cepat diturunkan, tidak, diseimbangkan, bahasanya gitu, diseimbangkan atau disehatkan. Oke, lanjut. 4 ya. Udah jam 11. Zuhur soalnya jam 11.45 ya. Oke, tingkatan panas. Tingkatan dingin. Antum udah bisa ini, udah keluar langsung expert nih, langsung jago ya. Oke, tingkatan panas adalah pertama kuning, 2 merah, 3 merah tua atau berudah, 4 biru atau ungu, 5 hitam, putih, pucat, salam. Ini cara mudah antum daripada pusing pakai diagnosa tetek bengek, cuma pakai ini bu. Saya sampai detik ini pakai ini doang. Ya, saya pakai detik ini semua. Artinya teman-teman sekalian, ketika teman-teman sekalian melihat ada warna kuning di lidah atau di muka atau dimanapun tempatnya, maka disebut dengan tingkat panas pertama. Ketika masuk lagi kedua, dia tingkat panas kedua. Bagaimana yang normal? Itu lebih ke warnanya pink atau merahnya tidak terlalu merekah. Nah yang ketiga, tingkat panas ketiga adalah merah tua atau merah bergejolak, merahnya terlihat sekali. Itu hati-hati. Ya. Kemudian keempat, ketika warnanya ada muncul yang bukan arah genetika itu dari lahir. Ternyata ada warna biru di lidah, di muka dan seterusnya, maka ada potensi penyakit tumor dan kanker. Hati-hati. Kemudian masuk lagi ke hitam. Jika ada warna hitam, ya kemudian di bagian manapun, maka hati-hati, ini sudah penyakit yang sudah lama. Kalau bahasanya penyakit degeneratif. Ya. Oke, kemudian jika ada di wajah ada warna putih, ada pucat, ada selaput, maka ini adalah disebut dengan tingkatan dingin. Nanti dilihat di lidah,
atau di mukanya, atau dimanapun muncul nama ini. Kenapa ini di awal? Ini konsep teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sudah bisa ini gampang, berarti kalau dia ada warna ini, herbalnya adalah dingin, betul? Kalau warnanya putih, pucat dan sebagainya, berarti dia sifatnya dingin, herbalnya sifatnya hangat. Ketika dia lemah, drop, lemes, kasih yang sifatnya manis. Oke? Rasulullah suka yang panas dan manis. Kembali ke pertanyaan ibu, yang kurus, yang gemuk itu gimana? Pernah tahu riwayat Rasulullah menikahi Siti Aisyah? Siti Aisyah itu kurus ceking dulunya, ya, kurus. Kemudian dalam riwayat itu ternyata jadi ideal, dari atas sampai ke bawah ke atasnya ideal semua. Apa hebatnya? Betul. Konsumsinya adalah dengan kurma, dengan timun riwayatnya. Dalam riwayat lain adalah dengan semangka, dengan melon, ada juga dengan keju. Jadi gunakan yang, jadi ini kembali ke kaidah ini Bu. Kurma sifatnya berarti timun, kurma sifatnya betul kan riwayatnya. Berarti kalau misalnya orang ngedrop dikasih timun saja makin drop. Makanya dikasih kurma. Tapi kalau ada orang itu makan kurma terus sifatnya kurus, kering, makin panas. Oke, makanya Rasulullah memadukan keduanya di jus apa di blender terserah bagaimana caranya menjadikan keduanya. Maka Rasulullah menyukai sifatnya dingin dan manis. Dingin dari tadi dari timun, dari semangka, kemudian manisnya dari kurma. Selesai. Dalam riwayat, barang siapa yang tadi menanam kurma tidak akan terjadi penyakit gangguan gizi. Laparan. Punya kurma? Ada yang punya kurma? Sini. Oh, ya. Saya itikaf 10 hari itu di sana. Itu cara berkebun tanaman Al-Quran. Sering. Makanya saya di rumah tuh ada kurma berapa biji kalau mau ambil. Beda. Tapi ya karena rumahnya RSS ini suka dari perumahan kan gimana ya? Coba kalau misalnya kita di kampung itu saya akan tanam. Maka barang siapa ini kaidah. Ternyata tanaman ini atau kurma Pak, itu menjadi di Amerika itu jadi tempat penahan abrasi. Bahkan penelitian siapa yang kemudian menanam kurma maka kan di bawahnya terbentuk mata kayak Indonesia kalau diganti sawitnya dengan kurma maka akan kaya raya. Sawit aja kaya, apalagi kurma. Nggak akan kekurangan air. Oke, ketika teman-teman sekalian di lidahnya, ini lidah terutama, di lidahnya muncul kuning, merah tua, biru, pucat, selaput hitam, maka jangan pernah antum pegang orang itu. Paham? Lihat lidahnya, nanti di sini kita belajar diagnosa lidah. Lihat lidahnya, semua ada, ya semuanya ada. Bahkan di sininya ada kayak semacam sirip ikan hiu, ya dalam kitab klasik Ibnu Nabawi. Ini mau wassalam. Ya, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena memang ini diagnosa. Ustaz Abu Muhammad itu paling rekomendasi ini sebenarnya. Kenapa? Aktual. Saya Bu, COVID-19 kemarin, kan orang pada takut nanganin Bu. Saya berani. Kenapa? Profesor Yulian, karena kan COVID ini dari sana kan, dari Cina kan. Profesor Yulian itu menemukan diagnosa lewat lidah, dia itu terkonfirmasi COVID apa tidak. Gampang Bu. Kalau saya makanya kalian datang, Pak fotoin lidah dulu, oke aman datang. Dan saya bisa buktikan, saya punya testimoni beberapa orang, ketika dia datang, kondisinya memang COVID, saya kasih herbal itu perubahannya hari itu juga. Ada yang terpaksa, ini karena saya yakin sama Allah. Dia butuh bantuan dan saya yakin kalau dia sampai dicek pasti COVID. Tapi satu, ini kan rahasianya adalah keyakinan pada Allah, betul? Itu adalah makhluk Allah, saya terapi Pak, saya nekat. Padahal harusnya screening, tapi saya yakin dengan Allah. Kemudian setelah itu saya bekam, pasca bekam itu lidahnya langsung berubah. Hari itu juga luar biasa. Itu dengan bekam. Ya, setelah itu saya kasih herbal. Artinya hati-hati tadi ketika ada sebuah kasus di lidahnya muncul semuanya jangan pegang. Antum talkinkan saja. Kan gitu bahasa juga. Antum bimbing sajalah supaya dia selamat ya dunia dan akhiratnya gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Itu gambarannya.
Kemudian teman-teman sekalian, ini sudah. Ya, nanti kita masuk ke materi berikutnya. Lihat sekali ini, teman sekalian. Kita lihat di sini. Penyebab penyakit pada pengamatan, perabaan, wawancara, penghidup negara sebagainya. Artinya, teman-teman sekalian, ini adalah batang diagnosanya. Ya. Kemudian cabang atau rantinya adalah terapi fisiknya itu sendiri. Jadi kalau teman-teman sibuk dengan terapi fisik, berarti teman-teman merupakan dasar filosofi, kaidahnya, dan juga batang-batangnya. Sementara sibuknya dengan terapi fisik saja. Konsep yang harus utuh harusnya adalah kaitan dengan kita menguasai semuanya. Kita harus menguasai semuanya. Seperti ini. Ya. Oke, ini juga teman-teman sekalian. Kalau kita diagnosa, yang kaitan secara ini adalah pertama harus rasional atau masuk akal atau terukur dengan jelas. Harus diakui secara umum, tidak berbau unsur klinik atau syirik, tidak melanggar hukum syar'i, dan tambahan saja ilmiah ada dasar penelitiannya. Ini konsep. Jadi teman-teman sekalian, saran saya kalau tidak ada 5 ini maka tinggalkan. Contoh, antum tahu pernah dulu itu ada diagnosa lewat televisi, lewat foto, itu tidak bisa. Atau bahkan bertemu seperti ini, saya cek antum dari sini, oh jantungnya masalah, tidak bisa. Itu sudah tidak rasional. Artinya zaman dulu tabib Cina, antum tahu kalau kaisar kan tidak bisa sembarangan dekat kan, tidak boleh kan pegangan, benar? Karena dulu pembunuhan dan sebagainya. Akhirnya tabib Cina itu membentangkan tadi sutra ke si rajanya, cuman ingin diagnosa palpasi doang. Maknanya apa? Harus touch, harus sentuh, harus nempel maksudnya. Dulu saya pernah, karena saya pelatih di Pokan, pernah digini nama guru saya, antum cepat belajar ini, yang diagnosa itu jantung dulu. Padahal guru saya juga bukan, tapi saya kurang meyakini. Saya tanya guru saya itu tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena kaitan dengan goib. Kita seolah-olah ada aliran ya, padahal tidak bisa. Karena transfer energi saja harus nyentuh sebenarnya. Tidak boleh tidak ngambang. Ya. Artinya ini bagian daripada antum nanti suatu saat jangan sampai kemudian antum praktisi ruqyah tapi kemudian terjebak pada sebuah diagnosa yang tadi khawatir akidahnya tergadai. Hanya gara-gara tadi belajar diagnosa ingin mahir, contohnya belajar titik meridian, hekuk lah apa gitu ya, macam-macam ya. Hati-hati. Maksud saya boleh belajar boleh, tapi paham filosofinya, paham dasarnya. Oke. Kita akan belajar anamnesa telapak tangan, nadi tangan melalui analisa tulang belakang, analisa wajah, lidah, dan psikologi dan seterusnya. Ini banyak penemuan, banyak sekali. Jadi apa itu anamnesa? Minimal tanya. Jadi kalau gini teman-teman sekalian, jangan sampai antum tuh kayak koboi, tau koboi? Atau sok kepedean, datang klien, nggak tahu Ustaz di sini mudah-mudahan tidak demikian. Datang klien, ditanya doang, masuk langsung bekam. Paham? Maksudnya tidak ada nanya dulu, Pak keluhannya apa, didata dulu nama siapa, bla 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 kan gitu ya. Kemudian nanya keluhannya apa. Nah ini baru benar gitu ya. Kalau memang mau benar lagi, masuk ke ruang konsultasi atau diagnosa kalau memang ada. Tapi minimal di awal sudah tahu diagnosanya, anamnesanya apa, keluhannya apa, minimal itu. Minimal itu. Kemudian nanti masuk lagi telapak tangan, nanti kita kendal. Kemudian masuk lagi analisa nadi, palpasi. Palpasi itu gampang. Gampang gini, kalau teman-teman seperti ini palpasi bukan medis ya, cuma dipegang, ini 3 jari seperti ini, antum lihat detiknya jam. Kalau misalnya tek sesuai dengan detik itu, maka dia normal. Paham? Ini gampangnya. Kalau misalnya ternyata baru udah tek, berarti dia panas, haror. Tapi kalau misalnya sekali tek tapi lambat, berarti dia lambat. Oke? Karena sekali lagi mohon maaf, regulasi juga membatasi kita atau antum tidak boleh menggunakan tensi. Ada aturannya, makanya nggak boleh kalau ada apa-apa dia umpetin deh. Kecuali yang digital, nggak boleh pakai raksa, nggak bahkan masuk yang manual. Jadi tensinya versi kita aja, versi komplementer aja. Dengan cara apa? Palpasi, lihat itu sama cek kuku, tekan, lepas. Kalau dia cepat berarti dia haroro. Apa haroro? Panas. Jadi kalau dia lambat berarti dia rutubah atau dingin. Ya Bu ya.
Jadi nggak boleh, makanya gampang lagi, lihat lidahnya, oh putih, selesai. Makanya ini penting buat teman-teman sekalian untuk mengetahui apakah dia, kan sekarang gini, nggak boleh kemudian orang itu diterapi sebelum ditensi, betul? Kan biasanya gitu ngomongnya gitu ya. Nah tadi kita sudah punya tensi seperti itu, oke? Kita sudah punya ilmu cara mentensi versi tradisional atau komplementer atau tibu nabawi, betul? Cuma lihat lidahnya, warna putih atau merah, lihat palpasi, kalau sama dengan detik jam berarti dia normal, kalau dia cepat berarti dia haroroh, kalau lambat berarti rutubah atau dingin. Selesai. Oke? Kemudian melalui analisa tulang belakang, cek tulang belakangnya. Tulang belakang terdiri dari cervical, thoracal, thoracical, lumbar, sacrum, kemudian coccygeal atau tulang ekor. Jadi macam-macam tuh Pak. Jadi kita harus cek, oh tulang belakangnya masalah, dia muncul gundukan dan seterusnya. Berarti masalahnya adalah di tulang belakang bagian mana? Sekali lagi teman-teman sekalian, tulang belakang itu merefleksikan seluruh saraf yang ada di tubuh kita. Ada kalanya bekam tidak bisa, ruqyah juga tidak bisa. Ternyata gitu ya. Kita pernah ngalamin beberapa kali di terapi orang itu nggak sembuh-sembuh, sudah dibekam, sudah diruqyah. Ternyata tulang belakangnya sklerosis atau masalah. Kita betulin tulang belakangnya, selesai. Tanpa bekam, tanpa herbal, tanpa ruqyah. Ya, istri saya kalau sakit pinggang 1 menit selesai, pusing 1 menit selesai. Dengan apa? Terapi tulang belakang. Kalau tahu ilmunya kan gitu. Pernah dengar yang kertek-kertek, kertek abal-abal macam-macam sama terapas dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya esensinya adalah terapi tulang belakang. Tapi kalau antum tidak tahu tekniknya, patah, fraktur. Kalau antum salah tekniknya, itu seumur hidup bisa jadi. Hari ini, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan, beberapa teman pas juga yang master pas belum bisa benar. Ada juga yang sudah diterapi tulang belakang malah kepedean, beberapa kali patah fraktur. Bahkan dia tidak tahu bahwa ternyata permasalahan terapi tulang belakang itu adalah pantangannya adalah osteoporosis. Osteoartritis nggak masalah. Kalau sudah porosis, dia sudah rapuh, patah. Yang jadi pertanyaan, apakah orang terapis tulang belakang tahu dia osteo atau tidak? Tidak. Paham ya? Ngeri gitu. Itu makanya harus hati-hati, jangan sembarangan karena urusan tulang belakang ya, patah ya. Kemudian analisa wajah, cek wajahnya tadi, kemudian iridologi dan seterusnya ya. Oke, ada umum dan khusus. Nih maksudnya umum tuh ini, nama lengkap, tanggal lahir, alamat lengkap, umur, pekerjaan dan sebagainya. Jadi tolong punya formulir, Ustaz kemudian ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini menjadi penting. Kenapa? Ini menjadi data rekam medik. Kenapa? Beberapa klinik kejadian masuk ranahnya hukum, mau didatangi polisi, mau di istilahnya digugat berapa ratus juta, itu karena nggak ada ini. Hanya nggak ada ini. Karena dia nggak tahu keluhannya apa, riwayat penyakitnya apa. Dia asal datang, bekam, tiba-tiba parah. Akhirnya keluarganya tidak menerima, mau nuntut si klinik itu sama terapisnya. Akhirnya saya datang untuk menjelaskan seperti ini. Kamu tidak mengingat. Ya, kemudian ada keluhan utama dan keluhan tambahan. Intinya adalah keluhan utama adalah keluhan yang memang dia sering dirasakan. Misalnya dalam sepekan itu seringnya pusing, kan gitu. Selebihnya adalah sering sakit perut. Berarti dia harus pusingnya harus diperbaiki. Karena pusing juga macam-macam. Ada pusing karena asidosis, ada pusing karena hipertensi, ada pusing karena kolesterol, ada pusing karena banyak utang, ada pusing yang perlu healing. Gitu ya. Jadi pusing pun perlu healing, betul. Gitu. Jadi kenapa? Karena biasanya berhubungan dengan saraf, gitu ya. Maka berarti fokus kita utamanya adalah terapi pusingnya itu. Ini rumus teman-teman sekalian. Saya sangat yakin kalau datang klien, datang keluhan utamanya nggak diselesaikan, maka dia tidak akan balik lagi. Paham? Saya datang pusing, pulang dari sini masih pusing, nggak bakal balik lagi. Apa maknanya? Selesaikan utamanya. Walaupun sumber penyakitnya adalah bukan pusing, gitu ya. Apakah dia asam lambung, apakah hipertensi dan seterusnya, gitu ya. Tapi kalau misalnya antum tidak selesaikan, bahaya. Kemudian keluhan tambahan saja. Oh, kadang-kadang sakit pinggang, disertai dengan bahasa kadang-kadang, atau intensitasnya adalah ringan, tidak perlu terlalu tinggi. Jadi itu namanya keluhan tambahan. Ini, kamu
kurus, pincang, kuat, lemah, lumrah, sebagainya. Ini pemeriksaan fisik. Cek, sudah tahu orangnya lemah, masih ditanya, Pak, lemes ya Pak ya? Nah, jangan kemudian si terapis itu terlalu over. Sudah tahu orangnya gemuk, dikasihnya herbalnya yang sifatnya dingin, kan gitu. Ini kepintaran kita aja. Sudah tahu orang, nah kalau misalnya ada datang, dia ketok, Assalamualaikum, kencang luar biasa. Ingat, kita seorang terapis tidak boleh mengatakan, wah ini orang, ya gitu. Kalau kita terapis, kita harus menyeimbangkan. Orang yang suaranya meledak, itu punya potensi tinggi dan ginjalnya sangat kuat, over. Maka kita harus imbangkan, kasih herbal yang sifatnya dingin dan pahit. Cerdas terapisnya. Jangan sampai kemudian antum sudah tahu orangnya. Kita tahu nih, kalau bahasa anak kecil itu, anaknya hyperaktif. Oke? Kalau bahasa umumnya apa istilahnya, overheating. Overheating itu terlalu panas. Maka solusinya adalah kasih herbal yang sifatnya dingin dan pahit. Kenapa? Untuk meredam atau menyimbangkan. Jangan orang datang dengan suaranya luar biasa, punya potensi emosinya tinggi, lidahnya merah luar biasa, antum kasih yang sifatnya madu. Aduh, berarti antum kurang tepat. Paham? Jadi seorang terapis begitu. Ya, konsepnya menyeimbangkan, bukan makin kuat atau bukan makin melemahkan, kan gitu. Sebenarnya adalah menyeimbangkan. Seperti itu ya. Jadi tanda-tanda kuning, merah dan seterusnya seperti itu. Kemudian gemuk tadi, hati-hati potensi jantung. Kemudian gemuk juga potensi DM dan kolesterol dan rematik sendi jika dia jarang gerak. Kurus itu kondisinya adalah gangguan pencernaan. Mau makan 2 piring, 3 piring kok nggak kenyang-kenyang, nggak gemuk kan gitu ya. Itu juga permasalahan adalah gangguan pencernaan atau penyerapan nutrisi makanan. Dan kurus juga mengindikasikan adalah cacingan dan paru-paru. Jadi hal-hal kaitan dengan seperti ini pun harus diselesaikan. Pemeriksaan umum banyak, menurut saya. Ada tekanan darah dan sebagainya. Ini tambahan buat antum bahwa di dunia luar itu banyak jenis-jenis diagnosa. Tapi tadi nggak usah pusing, Antum kalau tahu ini, ya, ntar ya, ideologi. Antum kalau ingin tahu titik bekam yang tepat itu caranya gimana? Ada yang tahu? Boleh tahu? Misalnya nggak usah bingung pakai diagnosa deh. Cara menentukan titik bekam yang tepat, misalnya antum amah atau awam. Ada yang tahu? Siapin dulu. Tanpa diakupresi, tanpa diapa-apain, antum tahu, oh inilah titik bekam yang tepat. Ya, titiknya spesifik, tapi cirinya apa? Ini ilmu yang sangat sederhana, tapi kadang-kadang dilupain. Apa Bu? Pegang pakai punggung, pegang di sini. Di mana letaknya panas, disitulah sumber penyakitnya. Di mana letaknya inflamasi, disitulah letak stagnasinya. Paham? Jadi nggak usah bunyi-bunyi, wah titiknya yang mana yang tepat, kan gitu. Cek saja, makanya ketika sebelum bekam, jangan kemudian langsung dikop dulu. Jangan langsung dikop luncur dulu, jangan sebatrotan dulu, jangan pijat dulu, pegang dulu. Bagian mana yang panas, gitu, oke? Ini sederhana teman-teman sekalian. Kalau pengen yakin, di kop luncur, oke? Kalau pengen yakin, nah, ketika di kop luncur kan muncul merah tuh, ya? Kalau bahasa River Pen itu ya, artinya bahasanya sudah menyebar tuh rasa nyeri dan merahnya. Cari merah yang paling dominan. Misalnya, oh merahnya pekat, oh ternyata ada warna biru, disitulah letaknya. Nggak usah mikirin itu titik apa. Paham? Jadi kita langsung expert Pak, langsung tepat nggak? Medis nggak bisa begitu, dia harus perlu diagnosa belum. Antum nggak perlu, cuma pegang saja, kan gitu. Mana bagian yang panas, sudah titikin, coret spidol. Kalau mau, oh di sini nih kan gitu ya, udah, oh nggak masalah kalau misalnya buat eksperimen. Kemudian saya belum yakin nih, ya udah, kok peluncur dulu kan, saya kayak orang kerokan. Nah, ketika kita kerok, kan merahnya di mana? Di situ lah letak. Oh ternyata ada bagian yang nggak merah sama sekali, malah putih. Pakai apa? Barulah di sebatrotan atau pakai infrared atau infrared TDP yang standing itu, atau pakai dan
bekam efektifnya adalah dengan minyak yang hangat sebenarnya. Atau kalau mentok-mentok minyaknya dihangatin, itu lebih efektif. Oke, gitu. Oke, kita belajar diagnosa iridologi. Kita lihat sebelah kiri ya, sebelah kirinya teman-teman, sebelah kanan saya. Itu namanya bagian atas, gitu ya. Mohon maaf, ini kursor saya. Ini lihatin kursor. Nih, oke, lihat ini. Ini penting. Kenapa saya ingin munculkan ini di waktu-waktu ini? Ini buat teman-teman sekalian. Ini adalah pusat daripada teman-teman sekalian. Ini ya. Nih kursor yang ini disebut dengan arusinilis. Apa cirinya? Nih, kalau teman-teman hari ini ada yang sering ngantuk kan? Ada yang memorinya lemot? Ada yang kalau ngapalin susah? Ada yang sering muak? Ada yang kalau ada masalah sedikit marah? Ini masalah. Kenapa ini? Ini disebut dengan kadar nutrisi atau kadar oksigen dalam darah ke otaknya tidak lancar. Kalau ini sampai kemudian mau menutup pupil, itu sudah detik-detik stroke. Oke? Jadi nanti lihatnya pakai apa? Pakai handphone saja di pinggir, namanya hidrologi. Jangan sampai ini menutup ke sini. Kalau ada yang sampai ke bawah-bawah sebagainya, begitu juga termasuk anak-anak. Cek kalau ini permasalahan dia kaitan dengan memori. Ya. Jadi orang-orang yang memorinya bermasalah, sering ngantukkan, kemudian ngapalin susah, kemudian tadi indikasi kadar oksigen dalam darah otaknya kurang lancar, maka bisa jadi ini disebut arusinilis. Maka antum bekam saja di area-area yang kaitan di numis namanya. Nanti belajar. Kemudian sebelah ini, lihat kursor saya. Ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ini kalau misalnya sampai ke pupil, lihat ini guratan ya. Guratan ini adalah tergantung kalau semakin tebal guratannya, maka sudah diindikatorkan secara diagnosa iridologi terjadinya tingkat stres atau ketegangan saraf atau orangnya kurang rileks dan seterusnya. Dan kenapa saya meyakini iridologi? Karena ini ternyata sudah masuk ke Dr. Oz Indonesia. Satu. Yang kedua, di Korea ini sudah masuk ke SKS-nya perguruan tinggi. Di Indonesia belum. Tadi nggak kepake lagi alat yang lainnya, gitu ya. Seperti itu, ya. Kemudian ini teman-teman sekalian, ya ini juga sama. Jika matanya banyak coakan seperti ini banyak coakan seperti ini menandakan secara diagnosa iridologi iris mata. Kenapa saya meyakini iris mata ini dulu sebelum ke sana? Filosofinya adalah iridologi terdiri dari 7 zona. Ya, 7 zona. Ya, dari pupil sini kita hitung 1, 2, 3 sampai seperti ini. 7 zona. Penisbatan kepada apa? Langit Allah ciptakan 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Langit dan bumi diciptakan 7 hari, dalam riwayat 6 hari. Kita makan kurma ajwa berapa? 7. Tumbuk daun bidara berapa? 7. Jadi banyak filosofi kaitan dengan 7, tetapi bukan berarti angka sakti. Tapi lebih kepada filosofinya, artinya menggambarkan sebuah kaidah ini perlu diteliti dan sebagainya ya. Ketika ini warna seperti ini, maka menandakan imunitasnya masalah. Berarti harus di booster imunitasnya kaitan dengan konsumsi yang sifatnya antibodi atau antibiotik alami. Nah, jika lihat panahnya ini, kalau misalnya guratannya cuma satu nih, ya, guratannya cuma satu ini, yang ini doang, yang duanya nggak ada, yang ini doang. Oke, sebenarnya saya mau ngecek. Kalau siapa yang mau, saya cek. Satu orang. Tapi siap dia seluruh.
Ya kan harus dijelasin ini. Oh ini kita mau ya satu lagi laki-laki. Hah? Ini dua. Mana HP itu? Pakai HP boleh ya. Pakai HP boleh. Oke, antum cukup di situ. Cukup pakai HP saja. Antum lihat tangan saya. Satu dulu. Satu. Kalau salahnya kan ini fair ya. Mas siapa? Ricky. Ngerasain nggak kadang-kadang suka bawaannya malas dan kurang semangat? Kadang-kadang. Dari pagi. Dari pagi, malah jam pagi selalu semangat. Jam pagi jam Iya. 9. Iya. Saya suka bangun kantor. Oh gitu, nah itu kan ya. Jadi kalau melihat bantal pinggangnya tiduran. Terus kadang-kadang pinggangnya juga sering pegel kan. Terus mohon maaf Mas Ricky, ini ada diagnosa yang sebelah sini yang saya sampaikan. Kadang egonya agak terlalu tinggi. Ego atau ego? Itu gambaran sederhananya. Jadi dan tadi kenapa disebut kemudian saya katakan ada semacam kurang semangat. Jadi sebenarnya cek laki-laki ini benar nggak? Oh iya masih benar. Kenapa? Gini, ketika kita punya potensi namanya anemia in extremistis, diagnosanya adalah kondisi di mana dia darahnya lambat. Makanya kadang-kadang suka cepat. Kalau ada anak siapapun yang kalau lemar melankolis gitu ya, suka cepat capek, lemas gitu. Nah ini permasalahan adalah darahnya lambat, berarti dia kurang ditonifikasi. Kasih yang sifatnya hangat dan manis, seperti itu ya. Tapi secara umum antum bagus itunya ya, kelaki-lakiannya. Nah nanti ada juga yang misalnya lain. Intinya secara umum seperti itu. Kemudian satu lagi, kamu ya. Nah, kelebihan diagnosa ringrolog ini tadi tidak perlu menyentuh kan? Ya itu. Jadi cukup lihat di mata. Kelihatan. Saya menutup dulu. Saya sangat yakin, Bu siapa Bu? Bu Arni. Saya cuma satu aja dah dulu aja. Nah, tadi harusnya detail. Kalau kapan-kapan bisa pakai alat gitu dulu. Yang paling sering akan kakinya sering. Ya, betul. Selesai. Paling dominan. Iya, pegang terus. Iya. Apalagi sama kayak gitu. Iya. Tuh kan begitu doang selesai. Artinya kita udah tahu solusinya diapain kan gitu ya. Ini gambaran. Jadi kita cari dominan itu keluhan kita tuh apa gitu. Itu PR berarti ya. Nah itu PR-nya juga. Nah kemudian kalau kita tahu sumbernya itu ini. Saya waktu itu ke pesantren Hufaz di Pesawaran. Waktu itu saya nemenin Syekh yang sanad Al-Fatihah itu ya. Itu saya sama Ustadz tiga Syekh mana-mana Drokep itu ya. Saya pengobati Nabawi, Ustadz Tirja di Tarsara, yang satu lagi Syekh untuk sanad Al-Quran yang sifatnya Al-Fatihah. Beliau guru besar di Hasibah Subah. Jadi ada orang yang keluhannya tiap hari betul sakit kaki nggak sembuh-sembuh, dipijit tuh beratus-ratus kali nggak sembuh-sembuh. Itu makanya perlu solusi kan, ada apa masalahnya kan gitu. Ternyata hampir semua penyakit yang kaitan korelasinya kaki itu mesti pusatnya di lumbar atau alwari, mesti. Kenapa alwari? Karena otot besar daripada kaki ada di otot sciatica atau gluteus maximus, di tempat cekongan atau dekokan itu. Nanti belajar dengan Ustaz Joko, namanya alwari. Bekam di situ. Kemudian bekam di area lumbar 1-2 dan di area tulang ekor. Udah bisa otot dulu. Artinya kenapa tulang ekor? Karena seluruh permasalahan tulang belakang betulin dulu tulang ekornya. Karena pusat daripada seluruh saraf juga adalah tulang ekor. Makanya kenapa ada semacam keajaiban tulang ekor, saya materinya, dan ternyata satu-satunya tulang yang tidak hancur di bom nuklir adalah tulang ekor.
turunkan tulang. Oke, ya, itu ya. Lanjut. Sini ya, nanti tambahan. Ya cuma satu aja, sebenarnya banyak, cuma nggak enak kan. Gitu. Jadi kadang ada privasinya. Makanya saya bilang kita ada diagnosa itu lebih kepada pendekatan. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti dia pernah sering sakit kepala. Ya. Kemudian kalau ini pupil. Ini pupilnya besar, ini pupilnya kecil. Dua-duanya mempunyai definisi yang sama, cuman ciri-ciri yang berbeda. Definisi yang sama adalah kelelahan dan emosi labil. Kelelahan dan emosi labil. Tapi kalau misalnya pupilnya besar, dia menandakan kelelahannya dan emosinya karena fisik. Oke? Tapi kalau pupilnya kecil, dia kelelahan dan emosinya karena pikiran. Makanya nanti teman-teman sekalian ketika ngebekam, cek juga panasnya di arah kiri atau kanan. Bekam juga titik darahnya itu paling banyak kiri atau kanan. Jadi nanti antum tuh belajar diagnosa, mendiagnosis ketika pasca bekam, sebelum bekam, bahkan kalau bisa ketika proses pembekaman itu sendiri, oh darahnya banyakkan kanan, berarti racunnya atau toksinnya itu lebih banyak dominan kanan. Berarti yang secara umum organnya kebanyakan penggunaannya adalah kanan. Pikirannya, kalau kita lagi masuk ke psikologis, orang-orang yang punya kategori katakanlah darahnya banyak kanan, berarti lebih banyak menggunakan sifatnya fisik. Atau pola pikirnya orang ini pingin banyak usaha tapi belum mampu. Iya gitu ya. Gitu. Ada yang kemudian kiri mulu. Kok dia berarti dia tadi pekerjaan berhubungan dengan masalah otak, memori. Itu berarti kan tambahan apa? Tambahan herbalnya kan gitu. Berarti kasih herbal yang sifatnya apa? Sedatif, apa? Menenangkan. Atau buat kadar oksigen. Apa herbal yang paling sakti di Indonesia? Sakti di Indonesia untuk kadar oksigen dalam darah yang bentuknya seperti otak. Apa? Hah? Di Indonesia? Apa? Yang bentuknya seperti otak dan memang itu dijadikan herbal untuk nutrisi otak. Oh, ginkgo, begagan. Betul, begagan. Apa namanya? Mentok lagi ya, belajar. Centella asiatica. Dan betul, yang kedua adalah ginkgo biloba. Itu herbal luar biasa. Bahkan di Cirebon itu dijadikan herbal satu-satunya untuk pengobatan stroke. Kenapa? Satu, sifatnya melancarkan sirkulasi darah. Yang kedua, sifatnya untuk menutrisi otak. Yang ketiga, sifatnya kemudian tonikum, melegakan tenggorokan. Bahkan pegagan itu bagus untuk sedatif, menenangkan saraf. Luar biasa. Minum pegagan. Banyak Bu ya di kampung Bu? Banyak. Ya, biasanya di pinggir, di sawah-sawah itu. Ya. Oke, tuh. Oke, cepat nih ya. Saya cepat, perhatikan. Setelah ini, habis itu paling masuk sebentar ya. Oke, cepat. Bismillah. Satu, kalau misalnya ada merah di area telunjuk, dan masing-masing mau menunjukkan potensi kolesterol. Ya, kolesterol ini kaitan dengan lipid. Lipid itu adalah lemak jahat, LDL, bukan LDL. Ya. Kemudian, jika perhatikan ruas-ruas jaringnya di sini hitam, Bu, begini Bu. Nah, agak hitam Bu. Oke, Bu. Nah, Bu begini Bu, maaf yang lain lihat. Nggak apa-apa Bu, ini ciri aja walaupun begini. Nah, Bu. Ya, ruas-ruasnya cenderung hitam walaupun mungkin kulitnya hitam juga. Tapi, nah antum, lihat, tuh, dari jauh kelihatan kan? Hitam. Ini gambaran. Ya. Jika hal-hal seperti ini, berarti antum perbaiki toksin racunnya di kolon, di lambung. Makanya harus paham juga bahwa kita benar-benar apa yang mesti kita lakukan terapinya. Hitam. Di detox. Bukan hitam cok. Oke? Detox ada berapa? Detox ada berapa? Detox. Detoksifikasi. Ada 4. Yang pertama adalah kolon. Yang kedua adalah kidney atau ginjal, liver, kemudian blood atau darah. Tuh.
Ya. Berarti kalau ada permasalahan lambung, seluruh permasalahan lambung, pencernaan, kurus dan sebagainya adalah kolonnya harus diperbaiki. Kasih herbal-herbal yang sifatnya pencahar. Apa herbal Indonesia untuk pencahar? Daun ungu, handelem. Apa herbal Sunda untuk pencahar? Zaitun. Selesai. Apa yang kaitan dengan ginjal? Hari ini fenomena anak kecil, gagal ginjal, batu ginjal, kan gitu. Sebagainya. Ini detox ginjalnya. Apa herbal yang sifatnya untuk ginjal? Kasih herbalnya untuk eliminasi buang air kecil yang sifatnya diuretik. Apa herbal yang baik untuk diuretik? Meniran untuk perempuan. Laki-laki nggak boleh, nanti nggak bisa bangun. jadi bagusnya laki-laki adalah tempuyung dan tapak liman, nggak boleh meniran ya. Gitu loh. Artinya spesifik. Jadi jangan bahaya, beberapa herbal berbahaya. Kemudian ketika lever, permasalahan lever, hepatitis, sirosis dan seterusnya ya, penyakit kaitan dengan hati ya, itu dikasih herbal sifatnya kuning, kunyit, temulawak, kan gitu, yang kaitan dengan. Kemudian seluruh yang hubungannya dengan kolesterol, asam urat, ini kolesterol, asam urat, kemudian hipertensi, stroke, ini mesti darahnya diperbaiki. Apa herbal sifatnya darah? Melancarkan sirkulasi darah. Daun dewa, pegagan, habatus soda, ginseng, jahe, itu sifatnya melancarkan sirkulasi darah. Cek lagi lidahnya. Kalau lidahnya warna merah, maka daun dewa. Kalau lidahnya warnanya putih, baru habatus soda. Paham? Simpelnya di situ. Kenapa putih? Karena sifatnya dingin. Kenapa habatus soda? Karena sifatnya panas. Tapi kalau misalnya lidahnya warnanya merah, merekah, kasihnya herbalnya daun dewa, pegagan, dan seterusnya. Oke, lanjut. Kemudian ginjal, nih kembung-kembung. Biasa saya, di nggak usah ini ya. Kalau mesin sih, nggak nih antum. Biasa. Lihat begini. Nah, nih, lihat nggak gelembung? Biasa, nggak usah gini. Nah, jadi bagian, nah ibu, beginiin, tapi ujung-ujung sini luas terakhir saja. Oke, aman bu? Aman? Bu, aman bu. Ini agak gemuk, lebih biasa saja. Oke, agak biasa. Oke, ini agak gemuk. Sering kadang-kadang pingin pegel. Bapak, tuh lihat. Dari jauh kelihatan, betul nggak? Ya, dari jauh sudah kelihatan. Itu ruas keempat. Itu kaitan dengan fungsi ginjal, bukan penyakit ginjal. Apa? Biasanya sering pegel pinggangnya. Coba ya? Iya, bekam pak. Di al-kotanul sufla. Tanya Pak Joko nanti. Oke, saraf perikardium kaitan dengan tadi anak step, panas, kemudian sering sakit kepala, maka ujung-ujung daripada ini adalah biasanya warnanya merah, ujung di ujung sini. Makanya kenapa kemudian ada anak step itu suka diambil darahnya, terus ambil 7, itu kegawat daratan. Kenapa? Karena sarafnya masalah. Anak itu muncul mau step itu cek tangannya, cek kakinya, ujung-ujungnya mesti merah. Kalau merah berarti sudah mulai tanda-tanda step. Saraf imun, hanya warna jari manis saja kelihatan warnanya merah, tapi jarang banget. Ya, ini jarang saya sampaikan. Kemudian saraf dalam jantung, jika warna merah itu hanya di kelingking saja. Ya pertanyaannya, kenapa di sini disebut dengan saraf dalam jantung? Karena dalam ilmu TCM klasik, titik meridian terjauh jantung adalah kelingking. Ketika kegawat daruratan dipijat ini kelingking. Gitu ya, ini gambaran. Artinya kalau misalnya antum permasalahan punya saraf dan sebagainya, di kelingkingnya dipijat. Kemudian bengkok rahimnya. Tadi, kalau misalnya perempuan, kelingkingnya tirus, kecil gitu ya. Kemudian dia bengkok, masalah rahimnya. Ya, betul. Ya, ya, berarti perbaiki. Rahim, terapinya di rektum. Kalau tulang belakangnya, berarti ada masalah tulang belakang di rektumnya. Efeknya nanti ke yang kesuburan dan seterusnya. Kemudian cekung. Nah, orang yang dekok, ya beginiin dekok banget bu. Oke, begini bu, gini. Nah itu dekok. Oke, ya. Oke. Cirinya salah satunya adalah ketika dekok, cek warna biru dari sini ke sini. Ada nggak? Warna biru. Ya, kayak gini biru tapi ke sana. Ini biru, ya sampai ke atas malah. Kalau sampai birunya sampai ke atas, ini berarti mohon maaf orangnya butuh healing setiap minggu. Oke, benar ini rahasia
Iya, karena Ibnu Qayyim saja sampai menyampaikan demikian. Itu bagian daripada itu, weekend holiday itu bagian daripada ini apa namanya proses penyembuhan. Ya, jadi nanti tolong, makanya saya heran, ada ikhwan ya, saya amelin ikhwan itu kemana-mana taklim Sabtu Ahad gitu ya, tapi istrinya nggak pernah diajak jalan-jalan, kan kacau nih kan. Menurut saya laki-lakinya kacau nih gitu ya. Ada lagi, Muhammad Nauzubillah, jalan kemana-mana motor kedua taklim, di rumahnya nggak pernah pegangan, kan rugi. Maaf, bahasanya itu Bu, ini luar biasa, ini kenyataan Bu. Artinya nampak di luar begitu, tapi di dalamnya, tolonglah yang romantis, walaupun dia di dalam kan gitu ya. Jadi jangan sampai romantis juga di luar, di Facebook, gak perlu, di dalam. Tapi kebanyakan ikhwan itu kurang romantis. Betul? Betul ya? Masya Allah, kalau antum lihat Rasulullah, luar biasa romantisnya ya. Dan tidak ada orang beriman itu libidonya lemah, tidak ada. Antum cari sejarahnya, orang beriman, laki-laki itu libidonya mesti naik. Kalau hari ini ada laki-laki kelemar-kelemar, kalau hari ini ada laki-laki kemudian malas berusaha, kalau hari ini laki-laki banyak kemudian mohon maaf tidak kuat melayani, berarti dia bukan laki-laki, aki-aki. Ya, ini juga ya. Buat kita, jadi laki-laki harus ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Dia penahu. Dan di Al-Quran berapa perbandingan Sar? 1:20 kekuatannya. Betul? Iya. Artinya ketika dia berperang, dia bisa mengalahkan sekali sahabat 20. Itu namanya laki-laki, betul nggak? Belajar. Ya Allah, ya. Ini bintik-bintik. Jadi kalau bintik-bintik dan sebagainya itu ada masuk angin dan seterusnya ya. Kemudian tadi urat biru tekanan tadi, kalau misalnya dari sini ke sini tuh nih birunya kayak gitu, ke sini gitu, nah berarti ada tekanan atau pressure dan sebagainya. Tapi kalau birunya di sini berarti dia karbon, gitu ya. Nah kalau birunya di dalam berarti dia sifatnya lambung. Kalau birunya di sini berarti pernapasan, kalau birunya dari sini sampai ke atas berarti tingkat stressing, kalau birunya berada khusus di sini berarti lambung. Oke, gitu ya. Katakan para wanita yang beriman, hendaklah mereka menangani kemaluannya dan sebagainya tadi. Janganlah mereka melakukan artinya ini menjadi diagnosa. Orang itu cukup melihat wajahnya, cukup melihat telapak tangannya, maka antum tahu kesehatannya. Laki-laki itu cukup melihat alisnya, cukup melihat bibirnya, ketahuan bibirnya kuat atau tidak. Iya. Dan sebenarnya buat teman-teman yang punya anak-anak nanti, ketika mau nikahin, lihat cek lidahnya. Tidak mungkin dalam istilah klasik TCM ataupun Tibbun Nabawi, orang yang punya sifat koleris, panas, antum nikahkan dengan orang yang sifatnya panas, berantem tiap hari. Oke? Ketika antum melihat lidahnya putih, kawin sama laki-laki lidahnya putih, diem-dieman. Walaupun anaknya banyak, tapi diem-diem. Artinya enggak aman, makanya harus seimbang. Bagaimana caranya menyeimbangkan itu teman-teman sekalian? Oke? Jadi nanti teman-teman sekalian harus kesana lagi. Jadi diagnosa untuk pranikah, cocok nggak nih suami anak saya dengan ini? Jangan sampai kemudian ribut tiap hari gara-gara kita salah memilih. Kita kebanyakan masalahnya fisik, tidak melihat masalah kesehatan. Betul? Gitu. Makanya orang kita itu sering ditahan, padahal sesek gitu ya, padahal dia banyak curhatan gitu ya. Dan saya menjadi konsultan 3 tahun, emak-emak sama nenek-nenek kebanyakan, karena banyak yang dipendam. Dan saya bisa tahu sebelumnya berapa tahun dia menahan emosi, cuma dilihat dari lidah. Ya, ya, gitu ya. Oke, ini tambahan. Oke, nanti kita masuk ke lidah sebentar, paling sekitar setengah jam, nanti langsung ke Pak Joko. Gitu ya. Assalamualaikum, mungkin itu karena sudah jam zuhur. Kita lanjut pada isoma, ya. Kemudian nanti kita masuk ke sebentar diagnosa lidah, yang penting. Setelah itu baru masuk ke materi Pak Joko. Itu saja yang bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.